Assalamualaikum Sobat Kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai isomer pada alkana, alkena, dan alkuna. Pada alkana, isomer yang dimiliki adalah isomer rantai atau isomer rangka. Apa itu isomer rantai atau isomer rangka? Yaitu suatu kondisi di mana rumus molekulnya sama tetapi rangka atau strukturnya tidak sama. Artinya ada beberapa senyawa yang memiliki jumlah C dan jumlah H yang sama tetapi strukturnya tidak sama. Kita ambil contoh ya, misalkan saya punya C4H10, maka ini bisa digambarkan strukturnya begini. C4H10 kita tulis dulu lurus, C nya 4, kita lengkapi dengan H, berarti di sini ada berapa H? 3 ya. Ini sudah dipakai 2, berarti hanya ada 2, dipakai 2 berarti hanya ada 2, dipakai 1 hanya ada 3. Nah, apa namanya? 1 2 3 4. Kalau 4 begini berarti namanya adalah normal butana. Bisa enggak kalau C4H10 digambarkan dengan struktur yang lain? Bisa saja, kita modifikasi ya. 1 2 3. Kita masukkan 1C nya sebagai cabang di sini. Coba kita lengkapi, hanya di sini sudah pakai 1, berarti hanya ada 3. 1 2 3, hanya ada satu tempat untuk H. Nah, 3 tambah 3 tambah 3, 9 tambah 1, 10. C nya 4, hanya 10, sama kan? Tapi ini beda, di sini nama senyawanya ini cabang ya, 2 metil propana. Nah, N-butana dengan 2 metil propana ini disebut sebagai isomer, di mana jumlah atom C dan H-nya sama, tetapi senyawa ini sudah memiliki karakteristik yang berbeda karena strukturnya tidak sama. Untuk selanjutnya kita lihat isomer pada alkena. Pada alkena ada isomer rangka, isomer posisi, dan nanti ada isomer geometri atau isomer cis dan trans. Kita lihat dulu untuk isomer rangka, yaitu suatu kondisi di mana rumus molekulnya sama tetapi strukturnya berbeda. Kita lihat contohnya saja supaya lebih jelas. Misalkan saya punya C4 begini ya, kita lengkapi dengan H, sudah dipakai 2 berikatan maka hanya ada 2, sudah dipakai 3 berikatan hanya ada 1, sudah dipakai 2 berikatan hanya 2, 1 berikatan maka hanya ada 3. Tuh ya, ingat prinsipnya C ada 4 ikatan kovalen yang bisa terbentuk. Jika sudah digunakan dengan C yang lain maka sisanya ditempati oleh H untuk senyawa hidrokarbon ini. Nah, ini namanya adalah 1 butena. Nah, bisa juga digambarkan strukturnya dengan begini. Misalkan saya punya C sebanyak 4 ya, tetapi strukturnya begini. Di sini hanya ada 3, 1 2 3 4, tidak ada tempat lagi untuk H di C yang kedua ini. Di sini hanya ada 3 dan di sini ada 3. C nya ada 1 2 3 4 ya. Maaf, di sini hanya 2 ya, ini ya. C nya ada 1 2 3 4, hanya ada 2 5 8. Nah, di sini nama senyawanya adalah 2 metil 1 propena. Nah, sama-sama C nya ada 4, hanya ada 8. C nya ada 4, hanya ada 8. C nya ada 4, di sini hanya juga ada 8, tetapi senyawanya tidak sama. Ini adalah isomer rangka. Kemudian kalau isomer posisi, rumus molekulnya sama tetapi letak ikatan rangkapnya berbeda. Oke, kita lihat contohnya saja. Tuh. CH2, CH,
CH2, CH3. Di sini adalah 1 butena, tapi bisa juga bergeser ikatan rangkapnya di nomor 2. Ini CH nya ada 3, 1 2 3, hanya 1 H. Nah, 3 4 5 8, 2 butena, sama-sama C4H8 juga ya, tetapi yang satunya berada ikatan rangkapnya di nomor 1, yang berikutnya ikatan rangkapnya berada di nomor 2, dua senyawa yang berbeda. Ini adalah isomer posisi. Untuk selanjutnya, pada alkena memiliki isomer geometri cis dan trans ya, dimana rumus molekulnya sama tetapi penataan dalam ruangnya berbeda. Ini disebabkan pada alkena ada ikatan rangkap yang menghambat rotasi posisi substituen yang terikat pada C rangkap itu menjadi sulit ya, karena ikatannya lebih kaku. Nanti jika gugus dengan prioritas sama berada pada sisi yang sama, maka namanya diawali dengan cis. Jika ada gugus dengan prioritas sama berada pada sisi berseberangan, maka namanya dikasih nama dengan trans gitu. Oke, misalkan ada senyawa 2 butena ya, 2 butena, maka ada alkena di nomor gugus alkena ya di nomor C nomor 2 nya di sini. Nah, ketika digambarkan dengan struktur seperti ini ya, ini kan sama ya. Ini C yang kiri ya, C sebelah kiri sini. Ini C yang kedua dengan H-nya dipisah, rangkap C hanya dipisah, kemudian CH3. Demikian juga yang sebelah kanan juga sama. CH3, CH ya, yang kedua ini, dan yang CH yang ketiga dan CH3. Nah, kita lihat di sini ada untuk melihatnya kita pisahkan seperti ini. Nah, sisi kiri dan kanan ya. Nah, kita bandingkan sisi kiri dan kanan. Ada CH3, CH3, H, H. Nah, CH3 dengan CH3 memiliki prioritas yang sama. H dengan H memiliki prioritas yang sama. Jadi ketika ada sisi dengan prioritas yang sama, ternyata di sisi yang sama, maka nanti dinamanya dikasih tambahan cis ya. Ya, karena di sini ada prioritas yang sama di sini. Nah, bersebelahan ya, pada sisi yang sama maka dikasih tambahan cis. Maka di sini nanti namanya adalah cis 2 butena itu ya. Nah, sedangkan untuk yang kanan prioritas yang sama berada pada sisi yang berseberangan seperti ini kan ya. Maka ini namanya adalah trans 2 butena gitu ya. Nah, namun ada yang perlu diperhatikan ya. Kita harus hati-hati. Belum tentu substituen yang sama berarti prioritasnya adalah sama ya. Sama-sama CH3 belum tentu dia memiliki prioritas yang sama. Harus dibandingkan sisi kiri dengan kiri, sisi kanan dengan kanan. Untuk urutan prioritas itu berdasarkan aturan Chan-Ingold-Prelog gitu ya. Dimana yang pertama adalah atom dengan nomor atom yang lebih besar mendapat prioritas lebih besar. Contohnya adalah I, maka dia lebih prioritas daripada Br, Cl, F, O, N, C, dan H. Kemudian alkil dengan jumlah atom C lebih banyak mendapat prioritas yang lebih besar. Contoh C2H5, maka dia lebih prioritas dari CH3. Ya, jadi contoh yang pertama tadi, dua pertama tadi gampang karena sama-sama CH3 dan sama-sama H. Bagaimana dengan nanti ada gugus berbeda yang terikat? Kita ambil contoh di sini. Harus hati-hati ya.
Di sini ada sama-sama ada CH3, kemudian ada Cl, ada H di sini ya. Ini yang harus hati-hati. Kita lihat dulu. Nah, kita bagi di sini. Tuh. Kiri bandingkan kiri, kanan bandingkan kanan. Oke, kita lihat dulu sebelah kiri. CH3. CH3 ya, ada C dibandingkan dengan H. Siapa yang lebih besar? Maka C nomor atomnya lebih besar. Maka C di sini prioritasnya adalah prioritas tinggi. Hanya prioritasnya prioritas rendah. Kemudian sisi yang sebelah kanan, gitu ya, kita lihat sebelah kanan sini. Cl dibandingkan dengan C pada CH3. Cl nomor atomnya lebih besar daripada C. Maka di sini prioritasnya tinggi, sedangkan CH3 prioritas rendah. Nah, ini yang harus diperhatikan. Sama-sama CH3, tapi di kiri dia prioritas tinggi karena pembandingnya H, sedangkan di kanan CH3 prioritas rendah karena pembandingnya adalah Cl. Ini yang harus hati-hati. Nah, sekarang diperhatikan. Pada sisi yang sama ya, ada prioritas tinggi. Ini kan sama-sama tinggi di atas, sama-sama rendah di atas. Nah, maka namanya nanti adalah cis ya. Di sini cis di nomor satunya dari sini ya, 1 2 3 4. Cis di nomor 2 ada Cl, ini berarti kloro. Kemudian ikatan rangkapnya di nomor 2 ya, 1 2 butena ya. Nah, untuk yang kedua, contoh yang kedua kita perhatikan ya. Hati-hati, sama-sama ada CH3, jangan langsung dianggap ada sisi CH3, di sisi yang sama ada CH3 maka cis. Belum tentu. Bandingkan dulu kiri dengan kiri, kanan dengan kanan. Di kiri ada CH3, dia lebih tinggi prioritasnya dibandingkan dengan H. Ini kan ya. Yang sebelah kanan CH3 dibandingkan dengan Cl. C pada CH3 yang dilihat adalah atom yang pertama dulu. Cl, maka dia lebih besar nomor atomnya daripada C. Maka ini prioritas tinggi, di sini prioritas rendah. Tinggi, tinggi, rendah, rendah berada pada posisi yang berseberangan. Maka di sini namanya adalah trans 2 kloro 2 butena ya. Nah, ini yang harus hati-hati ya, perlu ditegaskan harus hati-hati. Kalau yang pertama tadi dengan gampangnya kita bisa tempatkan cis dan transnya karena dua substituennya yang dibandingkan sama, tetapi ketika yang dibandingkan ada yang berbeda, maka harus dilihat dulu prioritasnya. Sama-sama CH3, ada yang prioritas tinggi, ada yang prioritas rendah. Karena yang sebelah kiri CH3 dibandingkan dengan H, maka otomatis C nomor atomnya lebih besar dari H, prioritas lebih tinggi. Sedangkan yang di sebelah kanan ya, ini ada pembagian tengahnya sini, C itu lebih kecil nomor atomnya daripada Cl, maka prioritas tingginya ada pada Cl. CH3 nya menjadi prioritas rendah. Hati-hati, jangan sampai terbalik. Ini ada CH3 dianggap sebagai trans yang posisinya berseberangan. Hati-hati ya. Nah, contoh yang ketiga dilihat ini. Ini sesuai dengan aturan yang kedua tadi. Alkil dengan jumlah C lebih banyak mendapat prioritas yang lebih besar. Kita bagi dulu kiri dan kanan. C nya ada 2, di sini C nya ada 1, maka ini prioritas tinggi, prioritas rendah, prioritas tinggi, prioritas rendah, gitu ya. Berarti nama dari senyawa ini ya kan berseberangan ini ya. Nah, trans ya, nomornya mulai dari sini 1 2 3
ya, 56 jadi heksena. 3,4 dimetil 3 heksena. Itu ya. Oke, kalau kalian belajar di perguruan tinggi nanti ada istilah lain lagi. Kalau cis itu juga ada istilahnya adalah Z ya, dari kata zusammen ya, bahasa Jerman yang artinya sama gitu ya. Dan kalau trans itu nanti ada istilahnya adalah gegen, berseberangan ya. Untuk selanjutnya isomer dari alkuna ya, ada isomer rangka di mana rumus molekulnya sama tapi struktur berbeda, ditunjukkan oleh C5H8 ya. Contohnya kita gambarkan, misalkan digambarkan menjadi satu pentuna seperti ini ya, tapi juga bisa digambarkan dengan 4C di rantai utamanya, kemudian ada satu yang menjadi cabang, 3 metil 1 butuna. Ini sama dengan di alkena tadi ya. Kemudian isomer posisi menunjukkan ada rumus molekul yang sama tetapi letak ikatan rangkap berbeda. Yang satu ini di nomor 1, kemudian yang berikutnya ada di nomor 2 untuk ikatan rangkapnya, di 1 butuna dan di 1 nya lagi di 2 butuna gitu ya. Di sini 1 butuna dan 2 butuna. Untuk alkuna tidak memiliki isomer cis dan trans gitu ya. Demikian belajar mengenai isomer alkana, alkena dan alkuna. Tetap semangat belajar kimia. Semoga manfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.